Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat rekap presensi, ya, dimana kita di sini di rekap presensinya kita sudah bisa merekap dari kehadiran, izin, sakit, cuti, kemudian kita juga bisa membedakan warna ya antara hadir, izin, sakit, cuti gitu ya. Nah di beberapa hari yang lalu itu ada laporan dari teman-teman semua, ada bugs ya, masih ada bugs. Jadi ketika misalnya contoh kita coba tambahkan karyawan baru ya. Misal contoh nicknya berapa? 2201 aja ya. Kemudian namanya misalnya siapa ya? Namanya misalnya Abdurrahman misalnya. Abdurrahman, jabatannya misalnya IT, kemudian nomor HP-nya 08988. Ini ngarang aja ya. Untuk fotonya kita kosongin dulu. Kita misalnya departemennya information teknologi cabangnya Bandung ya, kita simpan. Nah ketika misalnya si karyawan tersebut tidak punya jam kerja ya, tidak punya jam kerja khusus, maka kan si jam kerjanya itu dia pasti ngikut ke jam kerja departemen ya. Nah jam kerja departemen yang ini kan ya, contoh misalnya tadi kan dia itu departemen mana? Departemen tadi itu karyawan departemen IT ya, departemen IT. Nah, departemen IT. Nah, di sini belum ada ya untuk yang departemen IT-nya. Oke, kita tinggal tambahin datanya saja. Kemudian kita pilih cabang misalnya tadi Bandung ya. Saya lupa lagi. Bandung ya. Berarti kita coba bikin jam kerja untuk IT ya. Jam kerja IT misalnya saya pilih dulu cabangnya Bandung, kemudian departemennya information teknologi. Untuk Senin dia jadwalnya non-shift misalnya ya, non-shift, kemudian Jumatnya juga non-shift. Sabtunya itu misalnya kita pilih non-shift Sabtu aja ya. Oke, kita simpan. Nah, secara defaultnya ya, ketika si karyawan tersebut tidak punya jam kerja per karyawan gitu, tidak punya jam kerja khusus gitu ya, tidak punya jam kerja perorangan, maka yang diambil itu adalah jam kerja departemennya gitu ya, jam kerja departemennya. Nah kalau kita lihat untuk IT ini sekarang itu kan hari Sabtu ya, hari Sabtu berarti dia jam kerjanya itu jam 5 sampai awal masuknya itu ya, awal bisa absennya itu jam 5, kemudian jam masuknya itu adalah jam 7 ya, jam 7, kemudian akhir masuknya itu adalah jam 8, kemudian jam pulangnya jam 12. Nah ini kita setting ya, atau misalnya kita karena kita untuk ngetes ya, kita rubah dulu yang non shift yang hari Sabtunya itu ke non shift aja supaya kita bisa melakukan presensi ya. Nah ini kan batas akhirnya itu, akhir jam masuknya itu jam 16 ya. Nah ini juga kita belum bisa absennya karena ini udah lewat nih, sekarang udah jam 8 malam, berarti kita rubah aja di akhir jam masuknya ya. Untuk jam kerja kita rubah dulu deh, rubah dulu untuk ngetes ya, untuk ngetes nih. Kita rubah dulu jam akhir masuknya itu jam misalnya jam 22.00 aja ya, jam 22.00 misalnya gitu ya. Oke, kita simpan. Oke, nah selanjutnya kita coba tes absen ya. Kita coba login menggunakan karyawan tadi ya, yang ini nih. Kita coba login. Kemudian kita masukkan passwordnya 12345 secara defaultnya ya. Kemudian kita login, kemudian kita absen. Nah, di sini kan otomatis kalau di halaman absennya itu dia kedetek ya. Dia kedetek non-shift gitu ya. Dia kedetek non-shift. Nah, tapi ketika kita misalnya coba absen, nah ini kita untuk lokasinya ya. Untuk lokasinya mungkin kita coba dulu ini. Radiusnya kita coba lebarin dulu aja ya.
Kita masukin dulu ke sini, ke kantor cabang. Nah, ini untuk lokasinya misalnya radiusnya coba kita 200.000 meter, bisa nggak bisa ya, karena ada batasnya ya. Karena kan tipe datanya small integer itu batas maksimalnya kalau nggak salah berapa ribu gitu ya. Nah, ini berhasil ya kalau 20.000 meter. Kalau 20.000 meter ini bisa nih, supaya kita nggak ngerubah-rubah lokasi ini nih ya. Jadi radiusnya yang kita lebarin. Oke, di sini masih belum. Ini kayaknya sih, bentar, ini kayaknya lokasinya ini ya, agak ngaco nih di laptopnya ini ya. Lokasinya agak ngaco di laptopnya. Mungkin kita coba lagi, misalnya 10.000 ya, bukan 10.000 deh, 90.000 kilometer. Coba bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. 50 gagal di update katanya. Mungkin masalah ini ya, masalah tipe datanya small integer. Tapi kita coba cek dulu deh ya. Coba cek dulu mapsnya. Harusnya ini kayaknya error deh mapsnya. Nah, kan bener kan, error nih. Ini kayaknya error nih mapsnya nih. Oke, mungkin kita bisa ubah aja dulu tipe data ininya ya, tipe data radiusnya. Kita masuk ke localhost, presensi GPS, ini nih, di bagian cabang kita desain tabel, kita rubah yang tadinya small int jadi integer aja ya. Kita rubah jadi integer nih, kok nggak bisa. Nah, integer, oke. Nah, ini maksimalnya 11 karakter gitu ya, atau 11 digit, 11 digit gitu ya maksimalnya. Oke. Kita coba rubah. Kita coba rubah di bagian sini. Nah, kita rubah misalnya jadi 200.000 deh, bisa nggak? Nah, bisa ya. Harusnya sih ini udah kedetek ya lokasinya. Soalnya radiusnya kita lebarin jadi 200.000 kilometer, 200.000 meter ya. Mana nih? Coba reload. Nah, ini udah masuk radius ya. Jadi seluruh Indonesia mungkin terjangkau, oh enggak ya. Nah, jadi 200.000 kilometer nih ya, supaya kita masuk ke dalam radius lokasinya. Nah, biar kelihatan aja errornya gitu ya. Kita coba inspect di sini ya. Kita ke bagian network nih. Kalau teman-teman klik absen masuk, di sini error. Nah, kenapa error? Di sini errornya itu katanya awal jam masuk on null. Jadi awal jam masuknya itu tidak terdetek gitu ya, tidak terdeteksi. Nah, itu dia disebabkan karena di sini nih. Karena di sini di bagian presensi controller, di bagian method store-nya, nah di bagian jam kerjanya dia masih mengacu ke jam kerja perorangan gitu ya. Nah, sedangkan ketika diproses di method create-nya, itu kan dia ketika misalnya jam kerja perorangannya 0, maka jam kerjanya dialihkan ke jam kerja berdasarkan departemennya. Ininya yang kurang, yang belum kita tambahkan ke dalam si method store tadi. Jadi kita coba simpan di bawah variabel jam kerja atau di bawah query jam kerja di sini ya. Nah, jadi kalau jam kerja perorangannya kosong ya, dia belum disetting, maka yang diambil adalah jam kerja departemennya, seperti itu ya. Sekarang kita coba lakukan absensi lagi. Kita coba refresh dulu ya. Kita coba refresh, kita coba clear dulu. Nah, kita coba klik absen masuk ya. Terima kasih, Nah, selamat bekerja. Sudah terdeteksi. Jadi itu ya satu bugnya. Terima kasih buat yang sudah kasih info untuk terkait errornya. Oke, kemudian selanjutnya itu ada error di bagian monitoring. Nih, kalau kita cek monitoring, nah di sini untuk tanggal 11 November dia muncul datanya ya. Tapi ketika misalnya ada karyawan yang izin sakit, nah itu dia jadi error. Nah, contohnya kemarin itu kan di sini kan ada atas nama ini ya,
atas namanya Fitrian ini. Dia kan izin tanggal berapa nih? Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, kemudian sakit tanggal 9, 10-nya cuti gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita cek tanggal 10 atau tanggal ya. Kita coba cek tanggal 10 deh. Tanggal 10 kan Fitri cuti ya. Nah, kalau kita inspect lagi, kita ke bagian network ya, kita coba deh pilih lagi tanggal 9. Nah, di sini ada error nih. Errornya itu undefined array key line 4. Kita coba ke file getPresency.play.php ya. Ini kan errornya itu di mana? Errornya itu di file getPresency.play.php ya, line keempat nih. Line keempat itu ini nih ya. Si function untuk menghitung selisih. Kalau teman-teman lihat di sini itu di mana? Di monitoring itu kan dia ada untuk menghitung keterlambatan ya. Ya, dimana dia menghitung dari jam masuk sampai ke jam dari jam dia absen ke jadwal absen masuknya gitu ya. Nah, sedangkan kan kalau izin, cuti, sakit itu kan dia kan nggak ngabsen, otomatis kan jam masuknya itu atau dia nggak ngabsen masuk gitu ya, otomatis jam masuknya itu dia nilainya nol, sehingga di sini itu tidak bisa dihitung ya, tidak bisa dihitung jam keterlambatannya, maka error ya, maka terjadilah error tadi undefined array key. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, jadi di sini kita bikin seperti ini ya. Untuk row yang ini gitu ya. Untuk row yang ini itu kita akan tampilkan ketika misalnya statusnya itu hadir. Kalau misalnya statusnya itu sama dengan hadir, nah maka baru tampilkanlah si baris yang ada perhitungan jam masuk jam pulangnya gitu ya, yang menampilkan jam masuk jam pulangnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak hadir gitu ya, di sini kita tambahin else if gitu ya. Kalau misalnya atau else gitu ya. Kalau misalnya tidak hadir, kemudian kita yang kita tampilkan adalah baris yang ini. Untuk kita tampilkan baris yang menampilkan status izin sakit cutinya aja gitu ya. Nah, tapi untuk bagian ini kita copy paste saja dari loop iteration, nama lengkap, kode departemen gitu ya, kita copyin aja seperti ini. Kemudian karena dia tidak absen, berarti untuk jadwalnya kita kosongin. Kemudian jam masuknya juga kita kosongin gitu ya, jam masuknya kita kosongin. Kemudian kemudian di sini mana untuk fotonya juga kita kosongin, berarti foto jam out. Kemudian ini tuh lokasi ya, foto juga, ini juga foto, berarti ada berapa nih yang kita kosongin? 1 untuk foto, jam out 2, ini 3, ini keterangan terlambat dan tidak terlambatnya 4 ya, 5 sama ini nih, sama lokasinya ya. Berarti kita bikin sebuah kolom kosong 5 buah ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Oke. Kalau kita coba reload nih, ya. Kita coba inspect lagi. Tadi kan tanggal 10 ya, tanggal 10 nih, kita coba lihat lagi di network tanggal 10. Nah, dia muncul ya datanya, nggak error nih. Cuman yang jadi PR adalah kita ingin menampilkan statusnya ya, status izin sakitnya gitu ya, izin sakit atau cutinya. Di sini kan nggak belum muncul ya. Berarti di sini kan satu lagi, 1 2 3 4 5 6 mungkin ya, 6 sama yang keterangan belum. Oke, ini close dulu deh. Oke, kita coba reload lagi. Oke, kita coba pilih tanggal 10. Nah ini kan bentar, ini yang kosong itu kan jadwal 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Tapi ini kayaknya kurang 1 ya. Oh, ini kan aksi ya, tombol aksinya 1 nih di 7, yang tombol map gitu ya, yang tombol mapsnya. Nah, jadi pas nih
ya. Oke, jadi sejajar ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen nampilin statusnya. Status dia itu izin, sakit, atau cuti gitu ya. Berarti di sini di keterangan aja mungkin ya. Di keterangan atau kita tambahin kolom status aja deh. Kita tambahin kolom status setelah foto. Sama juga halnya di yang ini ya. Ketika misalnya dia hadir, ini juga kita tampilin statusnya hadir gitu ya. Oke, berarti kita simpan setelah foto yang mana nih? Foto itu yang ini nih. Nah, ini ya. Oke, kita tambahin di sini status. Tapi jangan lupa di ini ya, di bagian tabel, di bagian halaman monitoringnya, di bagian halaman monitoring.play.php-nya juga ini ditambahkan di dalam tabel headernya ya. Setelah foto itu kita tambahin status ya. Kemudian di dalam si file get presensinya juga di sini kita tampilin the status ya. Kemudian nah di sini juga berarti ini itu adalah kolom keberapa? Kolom ketiga terakhir ya. Kolom ketiga terakhir berarti di sini 1 2 3 nih. Oke, kita tambahin di sini the status. Oke. Kita coba reload lagi. Oke, kita coba tampilin. Nah, di sini kan ada statusnya hadir ya. Statusnya hadir. Nah, kalau misalnya izin dia harusnya, nah ini kan cuti ya. Kemudian tanggal 9 dia sakit, tanggal 8 dia izin. Gitu. Nah, kemudian ini bisa kita kasih ini ya, untuk misalnya kalau izin keterangannya apa gitu ya. Kita munculin keterangannya di sini. Munculin keterangannya ini, tapi kita harus ini juga ya, harus pastiin si data query ini itu harus harus terhubung dengan si pengajuan izinnya ya. Harus terhubung dengan pengajuan izinnya. Berarti kita buka dulu di presensi controller di bagian monitoring. Nah, di bagian ini, maksudnya di bagian get presensi nih, yang ini ya, di bagian method get presensi. Nah, di sini kan dia baru ngejoin ke jam kerja saja, gitu ya. Nah, di sini kita joinkan juga ke pengajuan izin, pengajuan izin. Kemudian yang menghubungkannya itu adalah kode izin yang ada di dalam tabel presensi dengan tabel kode dengan field kode izin yang ada di dalam pengajuan izin. Seperti ini. Nah, di sini kita tambahin keterangan. Oke, kalau sudah, nah di bagian get presensi ini kita bisa tambahin di sini keterangan gitu ya. Oke. Kita coba reload lagi. Nah, tanggal 8 ya. Nah, di sini muncul ya keterangannya acara keluarga, kemudian tanggal 9-nya acara keluarga juga karena masih sama ya. Kemudian ya ini sakit, ini untuk yang sakit, ini muncul juga keterangannya demam. Kemudian ini untuk yang cuti muncul juga keterangannya libur. Jadi sudah sesuai ya. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, harusnya ada 12 kolom nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, ini ada 11 ya. Kita tambahin satu lagi. Oke. Kita coba reload. Nah, kita coba lagi. Oke, udah ya, udah rapi. Oke. Udah sesuai ya. Nah, mungkin untuk membedakannya kita bisa kasih warna juga di sini. Misalnya kalau misalnya kita bikin kondisi di sini ya. Kalau misalnya jika si statusnya itu sama dengan izin, maka color misalnya variabel color, atau misalnya kita tulis aja di sini span aja lah langsung ya. Span dengan class badge misalnya BG izin, itu kalau direkap warnanya apa? Rekap itu warnanya oranye, berarti kita kasih BG warning aja. Oke, di sininya izin. Kita coba cek dulu ya supaya lebih estetik lagi tampilannya. Oke, kita klik tanggal 8 ya yang izin. Nah, otomatis di sini warnanya oranye izin gitu ya. Kemudian
Untuk misalnya kita bisa tambahin lagi di sini else if kalau misalnya statusnya itu sama dengan sakit, maka di sini Sven kita kasih warnanya class badge bg info warnanya biru sih harusnya. Kalau ini kan kalau sakit kan biru ya. Coba yang sakit itu tanggal 9 ya. Oke, di sini udah biru, tinggal di sininya kita tambahin inisial atau ya inisial dari sakitnya itu adalah huruf S gitu ya. Kita coba reload tanggal 9. Oke ya. Kemudian nah satu lagi ya, yang cuti tanggal 10. Misalnya di sini kan belum muncul ya. Nah, ini kita tinggal tambahin lagi, kita copy paste saja yang dari yang sakit ini, else if c ya. Kemudian di sininya kita kasih cuti. Mungkin di sininya warnanya apa ya? Tadi tuh warna yang cuti itu warna ungu. Di ini ya, dicetak rekap itu warna ungu. Nah, warnanya yang ini nih. Nah, kita bisa copy aja warnanya, nggak apa-apa. Kita kasih kita copy, kemudian di sininya di get presensinya bg infonya ini tetap B, cuman di sini untuk background colornya ini kita langsung pakai style aja ya, langsung pakai CSS di sini background color. Nah, ini kita kasih warnanya. Oke, kita coba reload, kita coba cek tanggal 10. Nah, ini udah ungu ya, warnanya udah cuti, warnanya sudah sesuai dengan yang direkap ini gitu ya. Oke, jadi kalau cuti warnanya ungu, kalau misalnya sakit biru, kalau izin warnanya oranye. Oke, itu mungkin teman-teman untuk bugs yang ditemukan oleh teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada bugs, silakan untuk kasih tahu aja di DM ataupun di WA ya teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.